sebagian sampun ditugasaken oleh pemerintah desa. Karena apa? Ini menjadi bagian pelaksanaan pemerintah desa. Sudah menjadi bagian, berarti setiap tahunnya harus mengadakan kegiatan, entah itu pelatihannya, peningkatan kapasitas, maupun seragam yang dibutuhkan. Sementara baru 9 informasinya. Atas memiliki jumlah pemilih itu, Pak. Jumlah pemilih apa? Jumlah pemilih. Wajib Pilkades ini total 1.300. 1.300 ini. Jumlah dukungan 3 dukung. Jumlah pos kamling banyak. Linmas loh. Linmas sudah ngertos. Jumlah pos kamling pinten? Per RT itu boleh. Wonten. Aktif. Aktif dalam pelayanan dalu apa aktif dalam kegiatan keamanan? Bagian. Nggih boten masalah lah. Begitu masyarakat niku wis ngoten niku. Yang penting walaupun wonten keamanan wis tetep terjaga. Pos niku tapi pokok ini. Enten pemadam kebakaran betul? Alat-alat pemadam kebakaran. Betul nggih. Terus namung bangunan rondo niku nggih, bangunan pos kami itu nggih. Pak tugas jaga niku wonten mboten? Selatan petugas jaga dinten Senin. Dibentuk wonten niku. Nah. Terus bejang mungkin dengan matur tengguhan lurah bahwa keberadaan pos kamling di masing-masing RT maupun di masing-masing RW itu kedah enten iki dereng tumut lomba desa, lomba bulan bakti gotong royong. Nek sampun tumut ngoten jenengan mungkin ngertos betapa repotipun kanca-kanca Linmas menika. Nggih kasing saking napa sabut kelapa ingkang napa ruyung wonten nika wonten sedanten. Iku memang bagian dari penilaian lomba BBGRM maupun lomba desa. Kembali lagi bahwa jenengan kemauan ngertos ada pos kamling, tapi kegiatannya masih belum positif, tapi belum maksimal. Nah, ke depan melalui bapak-bapak semua urus Linmas ini, yang pertama jenengan harus meminta SK dulu. Jenengan menjabat asal seragam itu belum tentu jenengan asal SK atau ya. Butuhnya diceluk kegiatan Pilkades dengan bantu desa. Di situ ada SK kepanitiaan Pilkades, bukan SK Linmas loh, ya. SK kepanitiaan Pilkades. Linmasnya sih tenggih kasih comot-comot mau. Tapi Linmas pun mboten gadah SK. Nah, SK itu nopo kedah digaji mboten, Bang. Nggih sesuai kegiatan dari Linmas itu sendiri. Misal kegiatan-kegiatan tertentu selama 12 bulan itu yang dianggarkan mungkin di rawan, ketika rawan keamanan baik dari segi pencurian apa di musim kemarau rawan bencana kekeringan, itu menjadi bagian tugas dari teman-teman Linmas. Tidak hanya keamanan, nanti ada tugas-tugasnya. Di awal berarti SK juga harus memegang SK itu sendiri. Perkara desa nanti mau menganggarkan 12 bulan, mau menganggarkan hanya 3 bulan, itu sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Termasuk dengan asal seragam ini meskipun jenengan sampun angsal SK. Oke, tahun ajeng dapat seragam malih, ya, ternyata personilipun gantos malih, ya. Sehingga monggo nanti melalui Mas Vito berkaitan dengan kelengkapan administrasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini otonom itu walaupun jenengan ditimbangnya seragam, jenengan mesti tahu asmo. Fungsinya apa tahu asmo niku mempertanggungjawabkan keuangan ke desa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rencana kegiatan dalam setiap tahunnya. Oke, Linmas dibentuk koordinator sinten, engkau merencanakan kegiatan dalam 1 tahun. Kira-kira sih butuhnya duit udi, nah, itu disodorkan kepada Mbah Lurah.
direncanakan dalam dokumen perencanaan desa. Kalau terdanai berarti nanti ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Sementara memang kegiatan atau pelatihan ini tidak berdasarkan dari kebutuhan teman-teman Litmas, tapi berdasarkan kebutuhan dari pemerintah desa. Kadang-kadang malah ngeten, kene duit kurang 3.000, Litmas ya di enekne pelatihan. Nah, kadang-kadang ngoten. Mungkin mboten nek memang sudah terencana sebelumnya, karena baru saja Pilkades ini dari segi keamanan harus dilakukan penguatan kapasitasnya. Jadi pengetahuannya harus ditingkatkan. Terus selanjutnya tugas pertama, kewenangan kepala desa. Walaupun baru boten ini aturan main, Pak, bahwa di Undang-Undang Desa pasal 68, masyarakat desa berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Ini kewenangan kepala desa. Tapi dengan jumlah pemilih ataupun jumlah warga yang kurang lebih 4.000, nggih, 1.300 jumlah pemilih, berarti sekitar 3.000 lah. Taruhlah 3.000 di warga desa Koripan. Napa mungkin Mbah Lurah muka akan bekerja sendiri melaksanakan perlindungan masyarakat? Itu mungkin, nggih. Mungkin. Nah, yang betul mungkin sinten yang kamu bantu. Nah, tugas berikutnya yaitu berada di kasih pemerintahan. Duko, ini kasih pemerintahan itu sampun wonten napa dereng. Jadi ada aturan baru berkaitan dengan standar struktur organisasi tata kerja. Iki clothing alih dereng enten. Nggih, boten SOTK-ne kang kasih pemerintah. Gitu. Oh, sanes. Terus tugas yang pertama, penyelenggaraan keamanan ketertiban nanti akan dibantu oleh Pak Kaur Kasih, terutama kasih pemerintah yang pertama. Yang kedua dibantu Bapak Amituwo karena sebagai penguasa wilayah. Dan tugas yang terakhir akan dibantu oleh Bapak Ibu Litmas. Oh, berarti Mbah Lurah niku merintah njenengan dados Litmas niku wonten dasar hukume, boten kok asal perintah. Berarti Mbah Lurah untuk melaksanakan keamanan ketertiban piyambak kan boten mungkin. Berarti harus membentuk tim Litmas itu sendiri. Nah, nomor kegiatan pun saking Litmas yang pertama deteksi dan cegah dini. Itu saking kepala desa ya, yang kepala desa deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan penjelasan. Nek teng mriki mboten wonten, nek teng sebelah kan wonten nggih. Di Pilkades terus penjelasan ya niku. Nah, niku kan Litmas asal nopo saja, kan hanya menjalankan tugas, gitu. Nah, tapi kan bukan kertas tugas pokok dan khusus ini pun lah, mau aku melu pendukung itu lah rada dia aku juga kan ini nah kertas notan. Jadi bukan berdasarkan tugas itu dilaksanakan karena wong yang baru lah, tetapi ini menjadi bagian struktur dari pemerintahan desa. Nah, permasalahan apa ya? Ketertiban umum perlindungan masyarakat ini kalau di desa Koripan kira-kira apa, Pak? Yang selama ini pernah terjadi? Cara atas terjadi betul? Betul atas ya? Paling gih sing umum keamanan dan ketertiban bagi yang sudah nggak dulu ini wow. Terus kalau ini kan tanggap darurat bencana, Pak. Ini yang mungkin kita sering kesulitan. Aku beda ikut nangani. Oke. Indonesia kan bencana ini. Bencana terus apa kami ikut menangani?
Kalau nanti di tahap selanjutnya di 2020 melalui Mas Vito, mungkin kesan itu diagendakan pelatihan untuk tanggap darurat bencana dari Linmas di bidang untuk penanganan bencana. Oke, betul. Hari ini harus disampaikan gitu, saya mungkin kan. Oke, berjenjang itu maksudnya. Hari ini pemahaman secara umum Linmas itu apa tuh? Oke, disebut haji dulu sekarang Linmas itu kesan pemahaman itu dulu. Wonten. Di undang-undangnya ada. Kalau hari ini harus disampaikan belum, tapi kedepannya nanti minta ke Balurah kalau Mas Vito untuk yang tanggap darurat bencana itu ada dari tim kita. Kalau hari ini harus saya sampaikan bersama dengan tim yang lain jauh medali dengan mungkin sampai 2 hari gitu. Longgari medali ini malu. Kalau sekilas nanti bisa kita sampaikan di sesi kedua dan ketiga, nanti ada materinya. Jadi seperti itu. Jadi kebakaran, bencana, iki legal oke, betul-betul alas ya. Wonten. Nah, ini kebakaran itu. Nah, engkau ini penegakan perdes, Pak. Ini sebenarnya yang berat bagi teman-teman Linmas, penegakan perdes. Misal di desa membuat perdes pelestarian lingkungan. Tidak boleh nembak, tidak boleh nyetrum, tidak boleh menetas, dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalau desa sudah membuat perdes, itu mungkin Satpol PP ini Linmas. Lek di kabupaten namanipun Satpol PP, lek di desa itu namanipun Linmas. Balik malih desa bayar orang, betul nggih? Terus kerja sosial pilih water gitu, tapi kita seperti itu, Mbak. Jadi untuk yang tanggap darurat bencana, kalau di Kecamatan Selaung kemarin ada tagana yang perempuan itu, Mbak, yang masuk ke nasional dapat bantuan kemarin. Jadi tim gegananya, tim tanggap darurat bencananya itu setri standar, itu menjadi percontohan nasional. Tapi kalau di Koripan nanti akan bentuk khusus dari tim tanggap darurat bencana itu, khusus bapak-bapak Linmas ini nanti dipecah timnya. Ada yang khusus membidangi daerah tanggap darurat bencana, ada yang membidangi khusus kegiatan sosial masyarakat, keamanan lalin, tiang gadah damel. Biasanya kan itu ya 2 hal kegiatan Linmas itu selama ini pilkades kayak kegiatan sosial berupa keamanan lanjut yang gadah damel maupun serupa seperti itu. Tapi ternyata tugas melekat lainnya lebih banyak dan lebih berat. Dan boleh lalin masyarakat waktu itu kan butuh masalah diatur ini negatif damel lampu itu kan sambut cukup. Tapi yang di pilkades ketika ada sengketa di tapi buatan ada sengketa mesti enten singgungan radipipun itu atas wonten toh. Nah itu sedikit banyak teman-teman Linmas harus membantu bagaimana proses menciptakan keamanan di desa. Betul kok malah ngebom, ambil masalah tambah gem, penting itu meredam lah, mengatur, meluruskan kalau berita yang diedarkan tidak benar. Dan harapan saya nanti berangkat hari ini ada pemerintah desa yang hadir pada siang hari ini, ada kegiatan yang runtut dari pemerintah desa Koripan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terus tiap tahun ada orang yang kegiatan ini yang seragamnya jujur oleh atas yang terlibat. Ya saat dari pun enten pilkades yang terlibat, kegiatan di wonten kelompokan mungkin. Nah atas kelompokan, Pak. Nah, khusus Linmas apa di kelompokan Balurah? Termasuk kagem PKDS ini. Oh, oke. Sing rutinan itu dari wonten nggih. Dari wonten. Dan caleg.
Karena gini memang pemahaman Mas itu masih berkutat di dua hal itu, kegiatan sosial tiang mantu, yang kegiatan wajib itu berkades, pengisian perangkat. Dalam waktu dekat enten Mas Pito, pengisian perangkat. Dereng, dereng. Bapak nek wonten pengisian perangkat otomatis mungkin masih gitu. Minimal gitu. Napa nggih? Sehari semalam lah, 2 hari 2 malam lah. Prosesnya hariannya itu mesti mengawal, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut dari Bapak-bapak ada pertanyaan. Ini masih hal-hal pelembagaannya Linmas ya, kesannya ngertos bahwa Linmas itu diatur dengan undang-undang, bukan kok ngawur enten Linmas, bukan, itu sudah ada aturan mainnya. Cuma kalau di Ponorogo ini perbuk tentang Linmas ini yang belum ada, sehingga kalau membuat SK ngomong konsiderannya memang kita belum ada, langsung merujuk ke Permendagri dan Permendes Mas. Jadi kalau nanti membuat SK-nya Linmas, konsiderannya tidak pakai kabupaten perbuknya, sama dengan Budes, karena Budes juga belum diatur perbuknya, maka konsiderannya langsung nata ke Permendagri dan Permendesnya. Betul. Nah, terus kalau laksanakan kembali ke undang-undang 6 tadi, bahwa semenjak tahun 2014 tentang pembangunan desa, sumber dasarnya adalah undang-undang 6 itu. Nah, kalau Linmas itu atau keamanan ketertiban itu menjadi bagian dari struktur yang namanya APBD desa. Jadi kalau di dokumen perencanaan desa ada yang namanya RPJMDes, ada RKPDes, di penganggarannya ada APBDes. Dan di bidang 3 adalah kolom bidang pembinaan, baik itu pembinaan PKK, pembinaan keamanan ketertiban. Sumber anggaran pun saking pundi, yang jelas tidak boleh dari dana dari transfer pusat, dari dana desa, itu tidak boleh. Kalau dari ADD maupun PAD maupun PPH itu boleh. Bisa dengan badhe ngusulaken pos keamanan desa ataupun pos kamling, silahkan, tapi sesuai dengan kemampuan desa. Desa belum mampu dari PAD-nya berarti tidak mampu, tidak akan dibiayai. Tapi kalau mampu nanti akan dibiayai. Itu dari pos kamplingnya. Jadi kalau wonten lomba desa atau BBKRM, jenengan mesti repot. Desa penganggaran ini bingung, di perencanaan tidak muncul, tiba-tiba ada pelaksanaan lomba desa. Nah, si pos kamling. Kalau tidak berani menganggarkan dari ADD, dari PAD, maka itu biasanya barulah ngegah-ngegah nih. Karena kalau dianggaran langsung itu podo ngeri Pak. Buat semua wonten 13 RT, sing didanai kursa RT, sing 12 itu bunga-bunga. Itu biasanya pun melalui tim waktu Linmas atau yang melaksanakan lomba itu memberikan subsidi untuk pembangunan pos kamling seperti itu. Nah, selain pembangunan pos kamling ada pembinaan keamanan dan ketertiban seperti siang hari ini menjadi 2 pos yang ada di
di bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Jadi penyelenggaraan pos keamanan desa, penguatan peningkatan kapasitas seperti pada siang hari ini, terus koordinasi. Mungkin Satpol PP akan mengadakan acara rutinan pembinaan, itu nanti bisa teranggarkan dari desa. Bukan kok kita terus wadaya, bukan Pak, tapi itu nanti seiring berjalannya waktu desa pasti akan melakukan penganggaran. Terus pelatihan kesiapsiagaan tanggap bencana skala desa. Nah, kan jenengan tahu ya, ternyata ada. Jenengan untuk Mas Wito mungkin akan dianggarkan di tahun 2020 ataupun 2021. Khusus pelatihan tanggap darurat bencana itu khusus Linmas ataupun seluruh perwakilan masyarakat. Mungkin setunggal RT dibedet kali. Bahasa ini pun saged ditarik pemberdayaan kesan itu ADD Rakilot, tarik saja Mas Wito yang pemberdayaan. Bahasa itu saja dikaburkan. Itu spesialis kula tentu Mas Wito. Jadi pengen ini tanggap darurat bencana, amriye duitnya orang ngelongi HE sirta dan tunjangan digeser DD itu sadar. Terus penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa. Nah, kan pos kamling, nah seperti pos siagaan bencana. Terus bantuan hukum, ini bahasanya berarti dulu, bantuan hukum ini kerja ahli hukum saya itu, ini biayanya bukan murah, biasanya awis seperti. Terus pelatihan penyuluhan sosialisasi pada masyarakat di bidang hukum perlindungan masyarakat. Sampun atos Pak Wito dilaksanakan Mas Wito. Sosialisasi di bidang hukum dan perlindungan masyarakat. Dereng, oke. Kalau di Kecamatan Jedes itu sering melakukan itu bersama Kapolsek. Jadi kita anggarkan baik itu kalau mungkin dari DD ADD, kalau tidak dari ADD. Jadi mengundang dari tokoh masyarakat, tokoh RT RW itu sosialisasi hukum. Terus kesan enten tasjet TO nih kepolisian kok rada diredem sekedhik ngoten lho, kersane desa niki mboten kenging TO ini kepolisian. Silakan kegiatan seperti itu dianggarkan. Itu langsung dari Babin, Kamutas itu bisa memandu. Penyuluhan hukum yang terbaru tentang apa dan target hukum apa yang dibebankan oleh Babin itu biasanya diinformasikan di situ. Jadi lebih, saya kira kemarin kan ke ranah itu pelatihannya, ternyata masih di awal. Jadi kalau di sosialisasi hukum itu silakan nanti kerjasama dengan Kapolsek lah minimal seperti itu di dan Ramil. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang boleh Bapak usulkan di tahun berikutnya, khususnya dari Linmas. Nah, kira-kira yang akan menjadi agenda apa silakan dengan aturakan nanti di sesi lain, di waktu yang lain dengan Mas Wito. Bahwa di perencanaan, di aturan lainnya untuk kegiatan Linmas itu boleh. Di pun najrih badhe usulaken kegiatan. Nek jenengan mboten usul ngoten nggih, namun berhenti dari sini. Setelah ini berhenti. Nek kados tanggap darurat bencana karena sini itu tahunannya adalah kebakaran hutan lindung, berarti itu yang harus menjadi fokus utamanya dari tanggap darurat bencana. Amre orang betet omahe warga, pemukiman masyarakat seperti apa, atau mungkin ada alat khusus yang disiapkan desa. Programnya Wislik ora lancar banyune terus kayak ngumbar banyu itu damel nopo kan ngoten. Berarti harus ada alat lain sebagai alternatif air. Maka seperti itu.